Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Lestari Anggraini. Pada video bagian ketiga ini, saya akan membahas mengenai yang pertama ada query jurnal umum, yang kedua ada report atau laporan jurnal umum, yang ketiga ada report atau laporan buku besar. Untuk membuat langkah yang pertama yaitu query jurnal umum, caranya sangat mudah. Yang pertama kita masuk ke tab create, seperti ini. Kemudian kita masuk ke query design. Nah, dan tampilannya muncul seperti ini, kita akan memilih yang pertama kode akun, yang kedua kwitansi, yang ketiga transaksi. Kalau sudah, kita close aja. Nah, kemudian kita akan memilih mana saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel query jurnal umum. Yang pertama, saya akan memilih di bagian transaksi, yaitu ada ID, yang kedua ada tanggal, yang ketiga ada nomor kwitansi, yang keempat ada nomor akun, yang kelima ada nama akun, yang keenam ada uraian transaksi, yang ketujuh ada debit, dan yang terakhir yang sudah pasti kredit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian run. Nah, tampilannya sudah muncul query jurnal umumnya. Kita rapihkan dulu supaya agak tidak terlalu lebar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bawah, takutnya masih ada nama akun yang belum, atau nomor akun yang belum sesuai. Nah, kayaknya sudah ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita simpan aja. Dan kita beri nama dengan query jurnal umum. Jurnal umum. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK aja. Nah, query jurnal umumnya sudah tersimpan. Kemudian kita langkah yang kedua akan membuat report atau laporan jurnal umumnya. Kita kembalikan dulu ininya. Nah, kemudian kita masuk ke query jurnal umum yang sudah tadi kita bikin. Kemudian kita masuk ke tab create. Kemudian kita masuk ke report. Nah, tampilannya seperti ini. Kita rapikan dulu supaya tidak terlalu kelebaran. Kalau sudah seperti ini, rapikan dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa memilih ya supaya tabelnya tidak terlalu lebar. Teman-teman bisa memilih mau menghapus yang nomor akun atau nama akun, itu bebas. Tapi di sini saya tidak akan menghapus keduanya, biarkan begitu saja. Kita scroll dulu ke bawah, kita lihat dulu. Nah, kemudian di sini sudah ada hasil atau jumlah kreditnya, tetapi di sini belum ada jumlah atau total debitnya ya. Supaya kita mengetahui balance sama tidaknya, kita jumlahkan dulu yang bagian debit. Oleh karena itu, kita masuk ke bagian bawah sini yang add a group, kemudian kita pilih yang ID, kemudian kita klik yang bagian more. Di bagian sini kita pilih yang with credit total, kemudian di total on-nya kita pilih yang debit. Nah, terus di bagian tipenya biarkan saja tetap sum. Kemudian di bagian show grand total kita checklist. Nah, dan hasilnya sama, berarti ini sudah benar dan sudah balance. Kita scroll dulu ke atas lagi, karena ini masih terlihat belum rapi, kita rapikan lagi. Seperti ini. Ulangi lagi secara berkali-kali ya. Nah, kalau sudah seperti ini, supaya tabelnya tidak terlalu berjarakan seperti ini, kita bisa menghapusnya. Kita klik dengan delete all. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan dulu. Dan kita beri dengan laporan jurnal umum. Laporan jurnal umum. Nah, kita klik aja simpan ya, oke. Nah, laporan jurnal umumnya sudah ada. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan membuat report atau laporan buku besarnya. Di sini saya akan mengembalikan dulu yang bagian laporan jurnal umumnya, kita balikan lagi seperti semula. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masuk ke bagian yang tadi, tab create. Kemudian kita pilih juga yang bagian report. Nah, tampilannya seperti ini lagi. Kita rapihkan.
Kita lihat dulu ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bagian sign view. Nah, kita ke bagian sini, kemudian kita masuk ke bagian sign view. Nah, untuk membuat laporan buku besar, kita di sini akan menambahkan nomor akun sama nama akun. Oleh karena itu, kita di sini klik yang edit group seperti ini. Dan kita tambahkan yang nomor akun. Kita tambahkan yang nama akun, yang nomor akun. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindahkan yang nomor akun yang di atas. Kita cut, kemudian kita pindahkan ke bagian bawah sini. Nah, kemudian yang nomor akun yang di bawah sama, kita pindahkan ke bagian sebelah sini. Nah, kemudian kita lakukan secara berulang, kita cut yang bagian nama akunnya. Kita pindahkan ke bagian bawah sini. Nah, yang di bawahnya juga sama, kita pindahkan ke bagian atas di sebelah atau di bawah nama akun, nomor akun. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik yang bagian uraian, karena di sini kosong, kita pindahkan ke bagian nomor kwitansi, yang dekat nomor kwitansi. Yang bagian debitnya juga sama, kita pindahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rapikan juga yang bagian atasnya, kita tarik yang bagian uraian.
Yang bagian debitnya juga sama, kita tarik. Kalau sudah seperti ini, kita scroll ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cut yang bawah, yang atas ini, semuanya. Kita pindahkan ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bagian home, kemudian kita masuk ke bagian view. Nah, tampilan buku besarnya sudah seperti ini, hanya saja belum ada saldo akhir atau jumlah di setiap nama akun atau setiap akunnya. Untuk membuat saldo awal atau saldo akhir dan jumlah, kita harus membuat atau mengembalikan lagi ke bagian yang tadi. Kembali lagi ke bagian sini, kita masuk ke design view. Nah, kita klik ke bagian bawah mode, kemudian kita masuk ke with credit total, kemudian kita pilih yang bagian debit, di tipenya tetap saham, terus kita checklist yang bagian show grand total. Nah, tampilannya sudah muncul, sudah seperti ini. Tinggal kita bisa rindu ininya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini, kemudian kita pilih yang debit, kemudian kita pilih yang show subtotal. Kemudian kita klik yang bagian kredit, kita pilih. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu apakah totalnya sudah muncul. Nah, di sini totalnya, total debit sama kreditnya sudah muncul, tapi belum ada saldo awalnya. Langkah selanjutnya kita membuat saldo awal. Kita balik lagi ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini untuk membedakan setiap nama akunnya, kita klik yang bagian sini, kemudian kita masuk ke property sheet, kemudian di bagian background-nya kita pilih sesuai apa yang kita inginkan ya. Warnanya saya akan beri yang warna biru ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian background-nya yang satu ini kita sama beri ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bagian home, kemudian ke view. Nah, sudah terlihat ya bahwa bisa dapat atau bisa dibedakan setiap nama akunnya. Nah, setelah ini, karena di sini belum ada saldo awalnya, karena harus ada saldo awal di setiap akun, maka kita akan buat saldo awalnya. Kita masuk lagi ke bagian design view seperti ini. Kemudian kita scroll dulu ininya ke bawah. Nah, kita masuk ke bagian existing ini. Kemudian kita klik yang show all table. Kemudian di bagian saldo debit ya, kita klik.
Kemudian kita tarik ke bagian kita tarik yang saldo debit ini, ikuti mouse saya, kita tarik ke bagian sini, kemudian kita pindahkan ke bagian sini. Nah, setelah itu yang di bagian saldo debit kita beri atau ganti dengan saldo seperti ini. Dan selanjutnya kita akan memindahkan saldo kredit. Kita tarik bagian sini, kemudian kita cut, yang di-cut-nya hanya satu, kemudian yang bagian ini kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal atur saja, kita bold, dan beri rata kanan. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu bagian view. Nah, dan saldo awalnya sudah ada, berarti kita tinggal membuat saldo akhir. Pada itu kita kembali lagi ke bagian desain view. Kita perlu ininya supaya agak lebar. Kita masuk ke bagian average, kemudian kita masuk ke bagian sini. Kita tarik nih, bagian bawah saldo awal. Nah, kita ganti dengan nama saldo akhir periode.
Yang ini juga sama, kita tambah saldo awal periode. Kemudian kita masuk yang ke favorite, kemudian kita masuk ke yang all. Nah, di bagian ini kita beri nama dengan saldo akhir debit. Saldo akhir debit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti formatnya juga menjadi currency seperti ini. Kemudian kita ke bagian control source, kita pilih yang bagian sini. Nah, muncul. Kemudian kita akan menuliskan rumusnya itu sum. Kemudian kita pilih yang ini, akses total debit 2. Kemudian kita tambah dengan saldo debit. Yang ini. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Ini hasilnya sudah seperti ini. Dan saldo debitnya juga kita sama. Kita masuk ke bagian sini. Yang ininya kan. Dan kita pindahkan yang satu ini ke bagian sini. Kita proses dulu. Nah, terus kita masuk ke bagian property sheet. Pokoknya sama seperti tadi, kita masuk ke all. Terus kita beri namanya dengan saldo akhir kredit. Terus di bagian formatnya kita ganti dengan yang currency. Kemudian di control sort-nya kita seperti tadi ya, rumusnya sama, saldo akhir kredit. Nah, ini akses total kredit 1 kita klik, kemudian ditambah saldo kredit. Nah, seperti ini, kita klik aja OK. Nah, sudah muncul. Kita hold dulu ininya ya, atau dulu. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Kita beri nama dengan laporan buku bahasa. Nah, masuk lagi ke bagian sini. Kemudian kita lihat saldo akhir periode. Nah, saldo akhir sama saldo awalnya sudah ada. Nah, saldo awal sama saldo akhir periodenya sudah ada di setiap akun. Selanjutnya kita bagaimana cara mengetahui saldo efektifnya dari setiap akun. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke bagian yang tadi, design view, seperti ini. Kemudian kita scroll bawah. Kemudian kita bikin lagi tabelnya. Kita hapus tabelnya yang satu ini. Yang satunya lagi kita pindahkan ke sebelah sini atau di bawah kredit.
kita atur. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah, kita masuk ke bagian sini. Kemudian kita pilih yang all. Kita ganti namanya misalnya dengan saldo akhir. Ini. Di bagian formatnya kita ganti dengan currency. Kemudian di bagian counter nya kita masukkan rumus sama dengan saldo akhir debit dikurangi saldo akhir kredit. Seperti ini. Kemudian klik OK. Kita atur lagi. Kita ulangi lagi ya. Bagian sini. Kemudian kita ganti ininya dengan currency, sudah benar. Kita klik. Kemudian kita masukkan rumus saldo akhir debit dikurangi saldo akhir kredit. Kita klik OK. Kemudian kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini saldo efektifnya sudah ada, namun belum ada keterangan, maka dari itu kita akan membuat keterangannya dulu. Nah, kita lihat dulu ke bawah. Kemudian kita membuat yang kayak tadi. Kita klik yang bagian sini. Yang ininya kita hapus. Kemudian yang bagian sininya kita pindahkan ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagian sini, dinamnya kita beri dengan keterangan saldo. Kemudian kita beri rumus, yaitu untuk keterangannya itu yaitu adalah jika saldo akhir lebih dari 0, maka berada di debit, dan jika saldo akhirnya kurang dari 0, maka saldo akhirnya itu berada di kredit. Langsung kita klik OK aja. Kita klik OK aja. Nah, sudah ada. Nah, jadi kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat dulu. Nah,
Jadi keterangannya saldo akhirnya, sudah ketahuan, mau saldo akhir di debit atau di kredit, itu bakal muncul ya. Kita lihat dulu, kita benerin dulu yang saldo ininya. Kita lihat lagi. Nah, sudah seperti ini ya, berarti buku besarnya sudah jadi. Nah, jadi demikian video kali ini kita sudah membahas 3 materi mengenai query jurnal umum, laporan jurnal umum, dan laporan buku besar. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.